Selamat pagi, Pak Arif dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan membandingkan gerakan sosial dan perubahan politik secara damai atau non-violence movement dari studi kasus India dan Thailand. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Alivia Kinanti, Atalah Bima Gunari, Rahma Indah Tarisilalai, Talita Salwakaila, dan Mariana Al-Ismiarif. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang metode yang akan digunakan. Silakan kepada Kaila untuk menjelaskan. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode perbandingan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa terdapat 3 metode utama yang dapat dipakai untuk membandingkan negara, yaitu membandingkan banyak negara, membandingkan sedikit negara, dan terakhir membandingkan hanya satu negara. Namun di sini kita akan menggunakan perbandingan dengan metode membandingkan sedikit negara. Metode membandingkan sedikit negara ini bisa disebut sebagai metode yang case oriented. Case oriented di sini maksudnya adalah metode ini lebih kepada pemaparan yang spesifik mengenai peristiwa tertentu yang terjadi di dalam suatu negara serta variasi perkembangan politik dalam tiap negara yang akan dibandingkan. Jadi maksudnya adalah yang diteliti di sini adalah seperti peristiwa terkait demokrasi dan segala kegiatan politik di negara dalam level individu atau bagian dari masyarakat seperti aksi protes dan lain sebagainya, dan bukan meneliti level sistem negara. Lalu metode ini juga disebut sebagai metode yang intensif karena faktor-faktor yang diteliti tidak bervariasi atau berbeda satu sama lain di tiap-tiap negara. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode ini, peneliti bisa menyelidiki secara lebih mendalam pada tiap kasus di tiap-tiap negara. Kemudian, dalam metode perbandingan sedikit negara ini terdapat 2 jenis utama desain penelitian, yaitu Mass Different System Design atau MDSD dan Mass Similar System Design atau MSSD. Di sini kita akan menggunakan MSSD. Nah, perbedaan dari MDSD dan MDSD ini membandingkan negara-negara yang tidak memiliki banyak fitur kesamaan, kecuali dampak-dampak politik yang dijelaskan dan 1-2 faktor penjelas yang mempengaruhi hasil politiknya. Nah, untuk MSSD ini, yang diteliti adalah negara-negara yang memiliki karakteristik atau fitur yang serupa. Dalam penelitian ini, contohnya bagaimana Thailand dan India adalah sama-sama negara di Asia. Kemudian peristiwa yang diteliti juga sama-sama terkait gerakan damai yang melawan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kerajaan atau monarki. Dalam desain penelitian ini, yang dilakukan adalah mengidentifikasi fitur-fitur kunci yang berbeda di antara negara-negara yang akan dibandingkan, kemudian mencari hasil atau outcome politik yang berbeda juga. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan profil dari negara India. Negara India merupakan sebuah negara yang terletak di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Jumlah populasinya itu sekitar 1 miliar jiwa, dan juga negara India ini merupakan negara terbesar ke-7 berdasarkan ukuran wilayah geografis. Negara India ini merupakan negara yang berbentuk republik dengan ibu kota New Delhi dan sistem politik Republik Federal. Sebagai negara terbesar ke-7 di dunia, India terpisah dari negara-negara di Asia lainnya yang ditandai oleh pegunungan dan laut yang memberi negara ini entitas geografis yang berbeda. Dibatasi oleh Himalaya sangat luas di utara. Luas daerah India ini membentang ke selatan berangsur-angsur turun ke Samudra Hindia. Kepala negara dari India ini dipimpin oleh presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun.
Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih melalui pemilihan umum legislatif setiap 5 tahun sekali. Perdana Menteri India ini biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi besar yang memenangi pemilihan umum legislatif. Penduduk India ini terdiri dari beraneka ragam ras dan suku bangsa, namun jika dikerucutkan akan memperoleh dua ras utama, yaitu ras Indo-Irania yang banyak tinggal di daerah wilayah utara dan ras Dravida. Negara India masih memiliki stratifikasi sosial yang kuat dan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari pengaruh agama Hindu. Agama Hindu ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap eksistensi dan perilaku masyarakat India. Hal ini dapat dilihat di mana kebanyakan politikus berasal dari kasta atas. Meskipun demikian, kebanyakan orang-orang masih banyak yang bekerja sesuai dengan kasta mereka. Stratifikasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat India yang berasal dari kasta atas mempunyai status yang sosial yang kaya dan modern. Bahkan ada yang menjadi orang terkaya di dunia. Namun hal itu sangat berbalikan dengan kasta rendah, di mana mereka untuk makan saja belum tentu terpenuhi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ali. Sesuai yang sudah terlampir, profil negara Thailand. Negara Thailand bernama resmi Kerajaan Thailand, mempunyai bentuk negara monarki konstitusional dan bersistem politik demokrasi parlementer. Thailand terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Teluk Thailand dan Malaysia di selatan, Laut Andaman dan Myanmar di barat, serta Laos dan Myanmar di utara, yang berluaskan wilayah 513.120 km persegi dan populasi yang sejumlah 70.041.702 jiwa. Thailand memiliki ekonomi campuran dengan sektor ekonomi utama adalah pertanian, manufaktur, pariwisata, jasa, dan sumber daya alam. Sektor pertumbuhan ekonominya meliputi pariwisata, otomotif, dan manufaktur makanan yang didukung oleh sistem transportasi, infrastruktur, dan sistem komunikasi yang cukup berkembang. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos dari pemerintahan kolonial. Hal ini disebabkan agama Buddha, monarki, dan militer telah membantu membentuk masyarakat dan politiknya. Militer telah memerintah untuk sebagian besar periode sejak tahun 1947 dengan beberapa selingan di mana negara memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Militer Thailand juga memiliki sejarah campur tangan dalam politik dan telah merebut kekuasaan 12 kali sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932. Pemerintah dan militer mengendalikan hampir semua jaringan televisi terestrial nasional dan mengoperasikan banyak jaringan radio Thailand. Yaitu peran media. Media bebas mengkritik kebijakan pemerintah meliputi kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Lèse Majesté yang dibentuk khusus di Thailand telah ketat melarang media di Thailand untuk melaporkan apapun yang dianggap kritis terhadap keluarga kerajaan, sehingga jurnalis cenderung melakukan sensor sendiri mengenai militer, peradilan, dan masalah sensitif lainnya. Itu aja dari saya. Silakan bisa dilanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang gerakan non-violence resistance di India. Maaf, mungkin agak keras suaranya karena sedang hujan. Ya, gerakan ini adalah merupakan salah satu bagian dari kemerdekaan India. Gerakan ini menjadi pelopor bagi gerakan serupa lainnya di berbagai kawasan di dunia dan di kawasan Asia Selatan. Tokoh dari peristiwa ini adalah Mahatma Gandhi atau yang mempunyai nama Mohandas Karamchand Gandhi. Gerakan ini disebut dengan Non-Cooperation Movement pada tahun yang terjadi pada tahun 1920 hingga 1922. Gerakan ini menginisiasi aksi
dalam memperjuangkan kemerdekaan India dari imperialisme Inggris. Menuntut Britania Raya untuk memberikan pemerintahan otonom atau Swaraj kepada India. Aksi ini merupakan salah satu yang dipimpin oleh Gandhi atau gerakan Satyagraha. Hal ini merupakan filosofi yang dikembangkan oleh dirinya yang berarti memegang kebenaran, bertekad merebut kemerdekaan tapi tidak menggunakan kekerasan dalam melawan kejahatan. Pergerakan masyarakat India ini dipicu oleh protes masyarakat India menyusul pembantaian di Amritsar pada April 1919. Pembantaian ini terjadi ketika tentara Inggris membunuh ratusan warga India yang menyulut kemarahan massal. Ya, kronologinya adalah pada April 1919, tentara Inggris membantai ratusan warga India dan hal ini membuat warga India marah yang kemudian menuntut pertanggungjawaban Jenderal Reginald Edward Henry Dyer yang merupakan komandan dalam pembantaian itu. Dan dari sini Gandhi melakukan pergerakan itu dengan mendukung kampanye demo anti kekerasan. Pergerakan ini diikuti oleh orang-orang India yang melepaskan gelar-gelarnya. Dan dalam melakukan kegiatan ini, masyarakat India itu memboikot kepada pemerintah, memboikot pada pengadilan, kemudian pada layanan pemerintah, memboikot barang-barang asing, memboikot pemilihan umum, dan akhirnya tidak membayar pajak. Semuanya ini adalah bentuk protes kepada kerajaan Inggris. Gerakan ini selanjutnya disetujui oleh Kongres Nasional India di Kalkuta atau sekarang Kolkata pada September 1920 dan berlaku pada Desember 1920. Meski demikian, gerakan ini tidak berhasil memberikan India kemerdekaan. Dengan dimulainya pemberontakan ini, maka menandakan transisi nasionalisme India dari kelas menengah menjadi basis massal. Kemudian ada dampak dari gerakan ini. Jadi gerakan ini memberikan dampak yang besar terutama di kawasan Asia Selatan dan pada daerah India. Gerakan ini telah menjadi penanda dari transisi nasionalisme India yang tadinya kelas menengah menjadi nasionalisme berbasis massal. Kemudian pergerakan ini adalah pergerakan pertama yang berhasil dalam melawan Inggris. Selain itu, peristiwa ini membantu Kongres sebagai organisasi politik yang berbasis rakyat. Gerakan ini benar-benar merubah basis struktur dari lingkungan politik di India. Tidak hanya memberikan kesadaran politik kepada rakyat biasa, tapi Gandhi juga membawa perubahan kultural pada sifat dan kelas kepemimpinan politik di India. Kelompok-kelompok lain seperti ulama, profesional, pedagang, pelajar, wanita, petani, dan pekerja kini menjadi aktivis politik. Selain dampak politik yang ditimbulkan, ada juga dampak sosial budaya, yaitu seperti ulama Muslim yang kini bersimpati kepada warga Hindu dan agama Hindu itu sendiri. Dan konsep gerakan nirkekerasan ini kemudian menjadi tren yang melekat di kawasan Asia Selatan. Itu adalah gerakan non-violence di India. Kemudian akan dilanjutkan dengan di Thailand. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai gerakan non-violent resistance di Thailand. Jadi gerakan non-violent resistance di Thailand ini adalah gerakan pro-demokrasi yang merupakan bentuk demonstrasi untuk pro-demokrasi yang digagas oleh para pemuda di Thailand untuk menuntut Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha untuk mengundurkan diri serta perubahan konstitusi dan reformasi kerajaan. Jadi gerakan pro-demokrasi ini merupakan bentuk kekecewaan aktivis
terutama para pemuda di Thailand, dengan pemerintahan militer yang dianggap membungkam demokrasi dan tidak menunjukkan kemajuan dalam pemerintahan. Militer di Thailand sendiri selama ini memposisikan dirinya sebagai pembela raja, sedangkan Raja Maha Vajiralongkorn sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman, sedangkan ia memiliki kekuasaan terhadap segala aspek kehidupan rakyat Thailand. Maka situasi ini menyebabkan sebagian masyarakat Thailand, terutama para pemuda yang pro-demokrasi menjadi semakin resah. Karena pemerintah dianggap tidak bijaksana dan tidak sejalan dengan tuntutan demokrasi yang mereka ingin kembangkan, sehingga muncullah gerakan reformasi kerajaan yang sebelumnya menjadi hal yang menentang. Gerakan pro-demokrasi ini terus terjadi dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini, hingga semakin banyak anak muda, contohnya seperti mahasiswa yang bergabung dalam demonstrasi, karena mereka ingin mengakhiri kekerasan yang sering terjadi antara pendukung rezim militer dan penentangnya selama 1 dekade. Hal ini bagi para pemuda dan pemilih pemula, itu para pemuda dan pemilih pemula melakukan demonstrasi ini karena demonstrasi ini dipandang sebagai peluang perubahan setelah pemerintah Thailand berada di tangan militer selama bertahun-tahun. Pemerintah Thailand selama bertahun-tahun ini sering mengambil langkah untuk memperkuat posisi politik mereka. Kekuasaan raja di Thailand memang cukup besar apabila berdasarkan hukum lese majeste sendiri yang melarang pencemaran nama baik monarki, maka para demonstran ini akan dinyatakan bersalah karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Mengingat dengan ketentuan hukum yang digunakan oleh rezim sendiri yang berkuasa untuk menekan kebebasan berpendapat. Jadi untuk kronologi gerakan pro-demokrasi ini dilakukan sejak bulan Juli, sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2014 dan kemudian mereka melakukan demonstrasi dan kemudian melakukan demonstrasi lagi tahun 2020 hingga tahun 2021 yang dilakukan oleh aktivis dan para pemuda Thailand. Mereka menyerukan di jalan-jalan dan mereka menggunakan plakat. Mereka menggunakan plakat untuk menyerukan reformasi kerajaan, untuk menyerukan reformasi kerajaan. Dan selanjutnya demonstrasi pro-demokrasi ini yang digagas oleh para pemuda ini dilakukan kembali pada tahun 2001 karena Mahkamah Konstitusi Thailand menyerukan bahwa reformasi kerajaan itu sama dengan upaya untuk menggulingkan monarki yang begitu kuat di negara Thailand. Maka para demonstrasi berkumpul dan memegang plakat yang mengatakan mereka tidak menginginkan monarki absolut. Dan ratusan orang telah dilaporkan, ditangkap, dan didakwa karena berpartisipasi dalam protes karena dinyatakan bersalah berdasarkan hukum lese majeste. Dan dampaknya dari demonstrasi pro-demokrasi ini yaitu lebih cenderung menyoroti bagaimana pihak berwenang Thailand itu perlu mengizinkan protes dan berhenti menindak apa yang mengkritik mereka. Hal ini sering dirasakan para demonstran dalam menghadapi berbagai tuduhan yang memungkinkan para pihak berwenang untuk memperpanjang proses peradilan dalam jangka waktu yang panjang. Hukum yang begitu ketat juga dapat menyebabkan kekhawatiran bahwa putusan pengadilan dapat membuka jalan bagi penuntutan di bawah undang-undang yang lebih keras lagi. Ya, mungkin segitu dari saya. Dilanjutkan selanjutnya. Ya, kemudian saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara kedua negara tersebut. Ya, dalam membandingkan kasus ini, kasus gerakan nir kekerasan pada India dan Thailand, penulis menggunakan metode Most Similar System Design atau MSSD. Sistem ini berarti membandingkan sistem politik yang banyak persamaannya dan melihat beberapa perbedaan. Berikut adalah matriks yang disajikan. Ya, kita lihat bahwa terdapat beberapa fitur persamaan antara India dengan Thailand. Yang pertama adalah fiturnya gerakan nir kekerasan.
Jadi di kedua negara sama-sama menganut demonstrasi atau gerakan yang tidak menggunakan kekerasan. Lalu di India fiturnya adalah demonstrasi menuntut pemerintahan otonom dari kerajaan Inggris, sedangkan di Thailand adalah menuntut Perdana Menteri untuk mundur. Di India gerakan ini adalah perjuangan untuk merebut kemerdekaan, sedangkan di Thailand adalah perjuangan untuk merubah reformasi kerajaan. Lalu di India, kegiatan ini atau gerakan ini diinisiasi oleh satu tokoh, yaitu Mohandas Karamchand Gandhi, dan di Thailand diinisiasi oleh kaum muda yang tidak puas dengan kerajaan. Lalu di India, ini ada gerakan non-cooperation dilakukan dengan memboikot pada pemerintah dan pemboikotan lainnya. Sedangkan di Thailand adalah demonstrasi untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi dengan militer, antara militer dengan rakyat. Lalu apa yang sebagai faktor kunci penjelas dari India dan Thailand ini? Dari India adalah demonstrasi ini menuntut kemerdekaan dan menuntut swaraj atau pemerintahan otonom. Sedangkan untuk di Thailand adalah demonstrasi menuntut reformasi kerajaan. Dan kemudian adalah keluaran yang dijelaskan dari India dan Thailand. Jadi keluaran yang pertama di India ini adalah transisi nasionalisme India, yang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa rakyat India kini mempunyai rasa nasionalisme yang lebih ketimbang sebelumnya. Lalu hal ini juga merubah Kongres menjadi organisasi politik yang berbasis rakyat dan memberikan kesadaran politik pada semua lapisan seperti kaum profesional, pelajar, wanita, dan lain-lain. Kemudian menjadi titik tolak persatuan antara Hindu dengan Muslim, menjadi pelopor gerakan nir kekerasan di kawasan, dan keluaran yang selanjutnya adalah gerakan ini gagal membawa kemerdekaan kepada India. Sedangkan untuk di Thailand sendiri, keluaran yang dijelaskan adalah demonstran didakwa berdasarkan undang-undang tentang kritik terhadap kerajaan, dan gerakan ini sama-sama masih berlangsung atau belum berhasil dalam apa yang diperjuangkan. Kemudian akan disimpulkan oleh Bima. Oke, jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa dalam kedua negara ini yang sudah dilakukan dengan analisis metode perbandingan sedikit negara dan metode perbandingan MSSD ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan matriks-matriks perbandingan ya oleh JCS, dan juga tadi juga sudah dijelaskan soal kasus-kasus yang terjadi di India dan di Thailand ya, yang merupakan kasus non-violent resistance gitu. Jadi kesimpulannya yang bisa diambil adalah kedua negara sama-sama menggunakan gerakan non-violent resistance. Yang kedua, gerakan non-violent resistance sama-sama di kawasan Asia, jika kita melihat pada kedua negara tersebut memang berada di kawasan Asia. Lalu kedua negara juga melawan sebuah rezim yang berbentuk kerajaan. Yang pertama Thailand melawan kerajaan Thailand, dan India yang pada waktu itu melawan kolonialisme kerajaan Inggris. Dan keempat, non-violent resistance ini sama-sama mengeluarkan output yang sama, yaitu sama-sama gagal atau belum berhasil memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh kedua kasus ini gitu. Lalu
ada perbedaannya juga. Yang pertama, di India kita melihat bahwa kasus non-violent resistance di India diinisiasi oleh satu tokoh saja, yaitu Mahatma Gandhi. Lalu di Thailand diinisiasi oleh sebuah kelompok gitu. Jadi yaitu kelompok pemuda. Gitu. Jadi memang di India ini hanya di gerakan non-violent resistance ini hanya diinisiasi oleh satu tokoh saja. Jadi satu tokoh mempengaruhi semua negara. Lalu kalau di Thailand sebuah kelompok kelompok pemuda yang pro demokrasi yang memang menginisiasi orang-orang di negara tersebut. Lalu selanjutnya perbedaannya adalah menuntut pemerintahan otonom India, lalu di India menuntut pemerintahan otonom kerajaan Inggris ya, di mana waktu itu masih kolonialisme. Lalu di Thailand itu menuntut reformasi kerajaan gitu untuk merubah kerajaan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mariana. Dan ada tuntutan-tuntutan yang memang diberikan oleh rakyat Thailand kepada kerajaan untuk mereformasi kerajaan Thailand. Yang ketiga, lalu gerakan di India menjadi tren di kawasan Asia Selatan gitu ya, di India gitu. Jadi gerakan non-violent resistance di India yang diinisiasi oleh Mahatma Gandhi mempengaruhi Asia gitu untuk melakukan gerakan non-violent resistance ini. Sedangkan Thailand hanya gerakan hanya terfokus kepada negara itu saja gitu, pada negara Thailand saja. Jadi tidak ada dampaknya ke negara lain. Kurang lebih seperti itu kalau bisa kita simpulkan kurang lebih dari dua kasus tersebut dan metode perbandingan yang sudah dijelaskan dan hasil dari analisis dari metode perbandingan tersebut kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke Jesias. Ya, terima kasih Bima. Begitu teman-teman penjelasan PowerPoint dari kami. Maaf mungkin kami tidak dapat menampilkan PowerPoint-nya dalam rekaman ini secara penuh karena kendala sinyal, karena sedang ada hujan deras juga. Tapi teman-teman bisa mendengarkan rekaman ini sambil melihat PowerPoint yang sudah kami siapkan. Jadi begitu, terima kasih, semoga rekaman ini dapat membantu kita belajar. Terima kasih.